Oke sobat frontal, selamat datang di channel yang super frontal. Nah, di video kali ini kita akan membahas Fata. Udah kayak Arab. Fata. Oke, nah jadi di video kali ini kita akan membahas tentang patah hati kedua. Ya gitulah ya kira-kira ya. Ya mungkin dari kawan-kawan semua pernah merasakan patah hati. Kemudian ya mungkin juga pernah melakukan patah hati kedua. Tolol. Enggak, kalian enggak sendirian kok. Sama, aku juga. Ya, sama tololnya. Ya, beginilah frontal kita ya kawan-kawan ya. Oke, ya jadi ya setelah kita pernah merasakan patah hati, ya mungkin dari kita atau mungkin dari kalian, ada beberapa dari kalian mungkin ya yang nggak tertarik lagi untuk mencintai siapapun. Ada nggak sih? Pasti ada dong. Kalau aku pribadi sih iya, pernah gitu. Ya bahkan sampai sekarang aku masih nggak usah lah kok jadi curhat. Ya begitulah kira-kira kawan-kawan. Karena memang mungkin udah terlalu sering, lah terlalu sering patah hati. Enggak ya, maksudnya karena pernah patah hati, udah gitu aja sih. Terus kayak nggak tertarik lagi untuk mencintai siapapun. Bukan berarti nggak ada keinginan untuk menjalin hubungan dengan orang baru lagi, enggak ya, cuman ya belum lah gitu kalau aku ya. Tapi kalau kalian ya itu ya diri kalian sendiri lah yang tahu. Ya mungkin karena luka lama kita gitu ya kan, karena kalau kalau aku ya. Tapi kalau kalian sih nggak tahu. Kalau aku mungkin kayak karena mungkin dari luka lamaku aja tuh belum sepenuhnya pulih gitu, atau kayak aku masih terlalu penakut untuk memilih lah gitu. Jadi kayak untuk memilih gitu kan, pilih ini tuh masih takut gitu ya kan. Jadi milih ini salah, nanti pilih ini dianya yang nggak suka sama aku. Jadi ya itu masih takut sih, kayak ya cukup penakut sih gitu. Dan apa ya, kalau aku pribadi di hidup aku tuh kayak banyak kali sih yang datang menawarkan hati, ya GR kok. Enggak, mungkin dari kawan-kawan sih juga ada ya. Mungkin dari kawan-kawan juga pernah merasakan hal yang sama kayak aku. Mungkin di hidup kalian sekarang ini ya cukup banyak sih yang datang menawarkan hati gitu kan. Tapi ya memang pintu yang dulu pernah kita buka tuh masih masih ketutup gitu ya kan, mungkin ya. Masih ketutup serapat-rapatnya gitu. Kemudian tangan yang dulu pernah apa ya, kayak begitu lapang menerima kita atau menerima genggaman erat masa lalu kita gitu tuh masih ada gitu. Jadi kayak ya itu tadi lah ya, membuat pintu itu masih tertutup rapat mungkin ya kan kawan ya. Ya ya pada intinya sih kayak seakan-akan belum belum bisa melupakan, kayak belum move on, atau memang belum bisa untuk dilupakan. Aduh gimana sih gitu kan. Ya udahlah, itulah intinya pokoknya kan ya. Ya hingga hingga akhirnya kayak dia datang gitu, dia datang kayak eh menjanjikan tenang gitu. Kalian pernah merasakan nggak sih kayak eh ada orang yang X lah gitu ya kan. Nah, tak paham lah kalau X ya kan, datang menjanjikan gimana ya, kayak tenang, menjanjikan sembuh, yang paling kita butuh gitu. Terus dia menjanjikan harapan yang kita harapkan lah gitu. Kayak membuat kita tuh percaya gitu kalau eh bersama gimana ya, hmm, kita tuh ada harapan kembali, kita tuh timbul kepercayaan lagi jadinya gitu. Kalau eh bersama dia kita akan kembalikan, bukan kembalikan ya, kayak menemukan kebahagiaan kita kembali lah gitu. Jadi itu hati-hati ya kawan-kawan ya. Hati-hatinya itu gimana ya? Ya kalau dia datang terus menjanjikan tenang, ketenangan buat kita, terus menjanjikan lagi kesembuhan buat kita, terus kayak menjanjikan harapan, ya memang kita harapkan gitu. Ya gimana ya, itu pasti membuat kita percaya, bahkan lebih percaya gitu. Ya kalau sama dia atau kita balik lagi sama dia, itu akan menemukan kebahagiaan kita kembali gitu kan. Ya
kawan-kawan di sini sebenarnya kembali ke diri kalian sendiri sih gitu. Kalian eh gimana ya, bisa membuka pintu untuk yang lalu atau enggak, itu kembali ke kawan-kawan. Aku nggak bisa mendoktrin pikiran kalian di sini karena perasaan orang tuh masing-masing beda-beda ya, pikiran orang juga masing-masing beda-beda. Dan kita harus tanya dulu nih yang sama sebelumnya, emang kenapa bisa sampai terjadi patah hati, dan masih apa ya, kayak masih membayangkan, masih nggak bisa lupa lah gitu. Itu kalau memang nggak bisa lupa artinya kan dia masih sayang, maksudnya kita masih sayang. Dan ketika dia datang kembali dengan menjanjikan semuanya, artinya dia juga masih sayang sama kita. Terus yang menyebabkan patah hati yang terjadi, yang apa ya, yang membuat terjadinya patah hati itu apa gitu, yang perlu kita pertanyakan ya kawan-kawan ya. Mungkin konteks dari kalian masing-masing, ada yang membilangkan nggak terlalu sakit kok masalahnya, nggak terlalu parah kok masalahnya kemarin. Ya udahlah, nggak apa-apa, balik lagi, toh aku juga masih sayang sama dia gitu kan. Dia juga menjanjikan, dan mungkin ya aku juga bisa menemukan kebahagiaanku kembali sama dia gitu. Mungkin ya itu terserah kawan-kawan sih, kembali ke kalian. Cuman yang perlu aku ingatkan kembali agar lebih berhati-hati lagi dan coba dipikir-pikir kembali, begitu ya kira-kira. Nah, mungkin sakit memang nggak cuma sekali gitu kan, patah hati memang ya kadang berkali-kali gitu kan. Nah, setelah itu ya mungkin kita ataupun dia dalam doa kita gitu, maksudnya dia lagi-lagi ada dalam doa kita. Setelah seyakin itu, ya kan, setelah seyakin itu kita dalam amin kita gitu ya. Gimana ya, kita lagi-lagi meyakinkan diri kita kepada Tuhan, atau meyakinkan diri kita sendirilah gitu, untuk ya mengaminkan dia dalam doa kita gitu. Jadi kita ya lagi-lagi melakukan hal itu, dan lagi-lagi aku selalu mengingatkan ke kalian gitu kan. Ya walaupun kalian berkali-kali patah hati gitu kan, terus kalian mendoakan atau mengaminkan dia lagi dalam doa kalian, itu tergantung konteksnya kawan-kawan ya. Apakah kalian mendoakan kebahagiaan dia, itu boleh, tapi kalau kalian mendoakan untuk kembali lagi, ya itu sebenarnya boleh juga sih ya, tergantung kalian. Apakah sakitnya memang sakit kali atau nggak terlalu sakit, ya udah sih nggak apa-apa. Cuman kalau yang kalian rasakan tuh sakit kali, terus kalian berdoa lagi-lagi, berdoa mengaminkan dia kepada Tuhan, mungkin pun sampai ya kalian berangan-angan atau beringin gitu kan, agar Tuhan bisa mempersatukan lagi. Ya sementara kalian mendapatkan rasa sakit yang luar biasa di sebelumnya, patah hati yang luar biasa di sebelumnya. Yakin gitu aja sih pertanyaan aku gitu. Ya udah sih, tetap kembali kepada kawan-kawan gimana. Kalau aku ya orang ya, kalaupun memang mau mengaminkan dia dalam doaku, ya paling tentang kebahagiaan dia sih, tentang kebaikan dia. Tapi kalau untuk kayak kembali lagi bersama dia, enggak sih gitu kalau aku pribadi ya. Karena aku tipikal orang yang ketika udah berlalu, ya udah, ya memang nggak jalannya mungkin. Kalaupun memang bisa baik-baik ya, baik-baik gitu. Dan ya kita tetaplah menjalin komunikasi yang baik juga, silaturahmi yang baik juga, itu jangan sampai diputus sih kalau menurut aku ya gitu. Jadi ya setelah yakin itu kita dalam amin kita, ya tiba-tiba ya itu tadi, kembali lagi, kalau memang Tuhan berkata lain, ya kita mau bilang apa, kita harus robek kembali gitu kan. Kan nggak mungkin kita harus mencampakkan kembali tangan yang sudah kita tampung untuk berdoa gitu kan, nggak mungkin gitu. Jangan ya kawan-kawan ya. Kemudian ya udahlah gitu, mungkin dari kita harus kembali patah oleh seseorang yang kita anggap mampu menumbuhkan atau menghidupkan, gimana ya, bukan menumbuhkan, itu bukan kayak konteksnya tumbuhan, terus kayak menghidupkan konteksnya kayak dia yang menghidupkan kita, itu gimana aku ya membahasakannya. Ya dialah pokoknya yang mampu membuat hari-hari kita tuh lebih berkesan, gitulah ya, gitulah kira-kira ya kawan-kawan ya.
ya udahlah, apalagi mau kita bilang. Dan apa ya, kita juga memang harus kembali hancur sih oleh seseorang yang kita yakini mampu untuk, ya itu tadilah, aku sangat bingung mengkalimatkannya gimana. Karena yang aku bahas tuh ini aja sih jujur, karena ya gimana, banyak orang-orang dari eh, luar sana, banyak dari teman-teman aku lah yang selalu cerita cerita tentang patah hati, tentang ini apa semua segala ya sebagainya lah gitu, tentang keikhlasan, tentang kerelaan apapun itu, ya dia nggak mampu untuk di situ. Jadi ya, aku bilang aku bakal bahas sesuatu ya, nanti denger aja sih gitu ya, mungkin bermanfaat untuk kau gitu ya, aku bilang sama dia. Jadi ya udah sih, eh mungkin dia pergi tanpa permisi. Ini bukan dia ke kawan aku ya, enggak, ini udah konteksnya dia tuh orang yang membuat kita patah hati gitu, oke. Nah mungkin dia pergi tanpa permisi ya, kita berlari, kita berlari di saat ya kita ingin berhenti gitu. Di sini aku ulangin ya, karena aku tadi typo, celat lidah aku kan, kesleo dia gitu ya kan. Jadi ketika dia pergi tanpa permisi, sementara kita berlari di saat ya kita ingin berhenti. Nah itu gimana, ayo, 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 bisa kalian maknain nggak bahasa aku kira-kira? Nah di sini yang perlu aku ulangin ya kawan-kawan, dia pergi tanpa permisi, sementara dia juga berlari di saat kita ingin berhenti. Nah itu pasti akan sangat timbul penyesalan dalam diri dia sih. Karena ketika dia pamit tanpa permisi, kemudian suatu saat nanti juga dia berlari, yang mana kita inginnya berhenti gitu kan. Ya, apa mau dibilang gitu. Jadi, ya mungkin untuk patah hati yang kedua ini sangat-sangat nggak termaafkan lagi gitu kan. Sangat-sangat nggak bisa terjadi lagi untuk berikut-berikutnya. Ya, di sini yang perlu aku kasih tahu lagi ke kawan-kawan, maksudnya patah hati kedua tuh bukan patah hati eh kita pacaran pertama kemudian putus, terus kita pacaran sama orang yang kedua, beda orang, dan itu adalah patah hati yang kedua kita, kemudian kita pacaran dengan orang yang berbeda dengan pacar kita yang ketiga, itu adalah patah hati yang ketiga. Enggak ya, enggak kayak gitu ya kawan-kawan. Maksud aku, patah hati yang kedua ini adalah patah hati dengan orang yang sama gitu. Yang mana sebelumnya kita pernah dipatahkan olehnya di awal gitu kan, untuk pertama kalinya. Tetapi setelah itu kita membukakan pintu lagi untuk dia dengan janji-janji dia lah gitu. Dengan janji dia yang bisa menenangkan kita, dengan janji dia yang bisa menyembuhkan kita sementara kita juga saat membutuhkan itu pada saat itu kan gitu. Kemudian dia menjanjikan harapan yang mana memang kita harapkan kan gitu. Kemudian ya udahlah, kita kembali lagi sama dia. Ternyata patah hati yang kedua terjadi lagi. Nah, seperti itu ya kira-kira kawan-kawan. Kemudian mungkin dari patah hati yang kedua nih, kawan-kawan udah bisa ambil pelajaran lebih dalam sih. Pelajaran lebih jauh lagi gitu. Ya, maksud aku kenapa bisa diambil pelajaran lebih jauh, agar untuk patah hati yang ketiga itu nggak terjadi kembali gitu ya kawan-kawan ya. Jadi semangat buat kita semua, korban-korban patah hati kedua, kali kedua kalau kata Anmes. Enggak ya, enggak. Oke. Nah, tetap apa ya? Tetap hibur diri kalian sendiri deh gitu. Kalau memang kalian jenuh ataupun kalian masih merasakan hal yang tersebut, jangan terlalu dalam hal itu sih. Dan ya kalian coba aja deh buka pintu untuk orang gitu kan. Ya kalaupun memang banyak hati yang menawarkan ke diri kalian, banyak orang yang datang ke dalam hidup kalian, coba aja dulu satu-satu, buka pintu pelan-pelan. Ya mana tahu orang tersebut adalah memang orang-orang yang bisa membuat kita tenang, bisa membuat kita sembuh, dan bisa menimbulkan harapan yang memang kita harapkan
tanpa menjanjikannya. Gitu ya kawan-kawan ya. Oke, sekian aja video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah selalu mendengarkan video ini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu support channel ini. Terima kasih banyak. See you di next video.